perencanaan yang baik supaya kita bangun sesuatu tidak mubazir. Contoh air bersih yang ada di bangunan air bersih yang ada di Kampung Amar itu ditaruh di depan pantai sehingga kalau ombak naik, pasti itu kena langsung. Hanya kan sama dengan kita buang anggaran, bukan mencari kesalahan mereka atau siapapun, tetapi bagaimana pemanfaatan anggaran itu benar-benar terrealisasi di sana dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Dana desa atau dana kampung dan APBD ini sama-sama punya ego yang berbeda. Dana desa saya pikir ada hal yang mungkin urgent di kampung di sana yang harus dia tangani. Tetapi saya lihat hari ini masyarakat bisa bikin jembatan pakai dana desa. Anggaran ini kan yang kepala kampung kelola ini kan tidak besar. Dia bisa menggunakan ke hal-hal yang mungkin urgent pada saat itu. Dia tidak menggunakan untuk jangka panjang yang harus pemerintah kerjakan. Jangan sampai dia yang kerjakan. Jumpa kembali bersama saya Vera Halik dalam Mereka Bicara. Tentunya di edisi hari ini saya ingin menyapa semua sobat seputar Papua.com di rumah dari Tanah Amungsa Bumi Kamoro, Amolongo, Nimawitimi, Saiba. Dan di edisi kali ini ada yang spesial, di mana yang ada di rumah pasti penasaran ya. Kita akan berbicara terkait dengan suara parlemen mengubah anggaran menjadi kesejahteraan di kampung-kampung, terutama yang ada di Kabupaten Mimika. Dan yang spesial sekali tentunya saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika. Saya langsung saja menyapa, halo selamat jumpa tentunya di edisi hari ini, bagaimana kabar? Baik. Puji Tuhan ya, sehat. Puji Tuhan sehat. Aduh, kita jumpa lagi dan untuk yang ada di rumah pasti juga ingin tahu ini kalau kita bicara tentang suara parlemen, kemudian bisa sampai ke kampung-kampung, apakah pemerataannya seperti apa dan bagaimana? Boleh juga menyapa yang ada di rumah, silahkan. Baik, selamat sore untuk kita sekalian. Saya Primus Natika Priau, Ketua DPR Kabupaten Mimika. Saya menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah dan yang mengikuti siaran ini. Kami akan berbicara tentang bagaimana implementasi anggaran di kampung dan di kabupaten. Ya. Ini kita juga tentunya akan membedah cukup banyak berkaitan dengan legislasi, kemudian pengawasannya seperti apa, dan juga penganggaran yang dimiliki oleh anggota dewan sendiri dikonversi menjadi program yang konkret. Karena kita pasti tahu bahwa mulai dari infrastruktur dasar, kemudian juga akses kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan pastinya kita juga ingin tahu bagaimana sih kita mau bedah sedikit terkait dengan isi dompet daerah untuk kampung. Yang pertama pastinya Pak, saya panggil Bapak atau panggil Kakak ini? Silakan, boleh yang mana nyamannya. Oh siap, baik, saya akan panggil Kakak saja langsung ya. Kakak izin, Kakak Primus ini Kakak Ketua Dewan ya, yang ada di rumah yang mungkin juga sudah tahu atau mungkin biasa lewat dong lihat di rumah. Kalau kita bicara jujur bahwa terutama di depan masyarakat, terutama kita orang punya masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini, seberapa besar komitmen daripada APBD sendiri, terutama di tahun ini, yang porsinya itu benar-benar diarahkan langsung untuk menyentuh masyarakat kampung. Sejauh ini seperti apa, Kak? Ya, kami DPRK memutuskan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan semua keperuntukan adalah untuk masyarakat. Gitu. Jadi ya kami sesuaikan pada saat itu sesuai dengan visi misi Bapak Bupati bahwa dari kampung ke kota ya pemerintah hadir untuk masyarakat. Tentunya kami harus berpihak kepada masyarakat. Ya. Jadi pada saat itu kami menganggarkan
untuk masyarakat untuk di tahun 2025 itu adalah anggaran perubahan yang kami putuskan. Setelah itu berjalan di APBD Induk. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang pembangunan atau anggaran yang kita putuskan untuk daerah kan semua dari kabupaten Ya. atau OPD-OPD nanti baru masuk ke distrik-distrik begitu. Ada anggaran juga yang ditetapkan untuk distrik. Saya kurang tahu, bukan kurang Berapa tahu besar? sih, maksudnya besarannya itu sekitar 7 miliaran ya. 7 Untuk kita miliar. ya, untuk yang dibilang pekerjaan untuk apa itu padat karya ataupun kebersihan itu di sana di distrik-distrik. Kalau pembangunan yang lainnya fisik itu semua dari APBD dan diatur di OPD-OPD terkait. Oke, izin. Ini komitmen dari APBD sendiri, berapa besar APBD yang di ini? Ya, yang kita tahu bersama adalah 5,8 begitu. Tetapi kan bukan hanya semua bukan masuk di apa itu pembangunan, tetapi kan ada juga operasional OPD-OPD dan dinas gaji pegawai negeri itu kan pasti ada begitu. Pastinya dari 5,8 seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak, ada yang menjadi prioritas. Prioritas terutama untuk masyarakat kampung. Ya. Itu kira-kira sektor apa saja dan apakah memang masih juga jembatan, infrastruktur dasar lah yang selalu diperhatikan atau bagaimana? Ya, memang yang kami lihat, kami pengawasan ke pesisir, bahkan teman-teman ke gunung dan dalam kota, memang yang sangat prioritas adalah transportasi. Kalau khususnya di pantai ya, karena harga BBM yang begitu tinggi, sehingga bahan pokok Bama ataupun pembangunan lain itu meningkat begitu. Kita tahu bersama kalau kita ke pantai itu kan situasi di sana kan gelombang, air pasang surut, Benar. yang memang sangat susah juga ke sana, sehingga harga bahan baku ataupun Bama itu tetap naik begitu. Saya pikir harus ada regulasi sedikit juga, paling tidak masyarakat punya ikan kepiting diterima dengan harga yang layak, sehingga mereka juga bisa membeli dari pengusaha-pengusaha di sana juga dengan harga yang cocok begitu. Maksud saya itu pengusaha beli mereka punya kepiting dan ikan dengan harga yang layak, dan mereka juga kan memberikan harga ya sesuai dengan perhitungan ke sana begitu. Ya siapa sih pengusaha yang tidak mau untung, pasti mau untung ya. Tetapi maksudnya yang balance biar mereka juga tidak susah. Ya, dan yang pastinya ini mulai bergeser ya dari pembangunan yang fisik ataupun juga infrastruktur seperti tadi ada jembatan, kemudian juga jalan. Berarti mulai bergeser ya ke pemberdayaan ekonomi ini. Ya. Sejauh ini. Ya, kita lihat ekonomi. Kita kembali ke jembatan. Ada pelabuhan yang memang masyarakat tidak punya pelabuhan di sana. Ada yang baru dibangun, tapi karena bangunnya kalau di pinggir pantai berarti kena ombak air laut, cepat sekali rusak. Jadi ini harus ada pengawasan yang baik, harus ada perencanaan yang baik supaya kita bangun sesuatu tidak mubazir, karena pada saat kita tinggalkan di sana menempati contoh air bersih yang ada di bangunan air bersih yang ada di kampung Amar itu ditaruh di depan pantai, sehingga kalau ombak naik pasti itu kena langsung. Hanya kan sama dengan kita buang anggaran, karena lama ya saya yakin. Mungkin kalau tidak dievaluasi baik-baik, tidak dibikin taluk, pasti juga mungkin ya 2 tahun 3 tahun ke depan mungkin bangunan sudah tinggal namanya. Hal-hal ini penting evaluasi dari tim yang bangun bangunan di sana supaya dilihat, karena air bersih juga sangat penting bagi masyarakat di sana.
Tapi ya saya berulang kali sampaikan ke OPD dan Pak Bupati bahwa dari dulu mereka sudah minumin air payau. Nah, hari ini pemerintah hadir sudah luar biasa memberikan penyulingan air dari air payau menjadi air tawar. Ya. Tapi hal ini masih kurang, begitu. Masyarakat masih tetap kembali ke sana, masih kembali ke minum air air payau. Jadi saya pikir ini bukan mencari kesalahan atau siapa yang salah, tetapi bagaimana memperbaiki ini dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bangun di sana. Baik. Jangan sampai menjadi pejangan saja itu. Ya. Baik, ini juga terkait dengan anggaran. Kalau bicara anggaran, seperti apa? Apakah memang sudah terkontrol dari Dewan sendiri? Ya, inilah yang kami. Dana. Ini yang kami kontrol kembali. Jadi kami tetapkan bersama ada air bersih, ada jembatan, ada jalan. Ini yang kami cek kembali. Ya, jadi bukan mencari kesalahan mereka atau siapapun, tetapi bagaimana pemanfaatan anggaran itu benar-benar terrealisasi di sana dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai kita bangun sesuatu tetapi masyarakat tidak menggunakan. Itu kan sama. Jadi itu yang kita harus kembali lihat. Ya luar biasa saya lihat hari ini teman-teman Dewan turun terus ke pantai, ke gunung. Besok mereka mau ke Agimuga. Nah, hal-hal ini yang memang sesuai dengan tupoksi dan pekerjaan mereka dan pekerjaan kami ya. Mereka karena saya di dalamnya. Siap. Ini masyarakat juga sering bingung untuk membedakan antara dana desa atau dana kampung ini yang dikelola oleh kepala kampung dengan proyek pembangunan dari pemerintah daerah ataupun juga dari DPRK sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana kedua anggaran ini bisa saling melengkapi. Ya. Jadi ini dana desa atau dana kampung dan APBD ini sama-sama punya ego yang berbeda. Ya, karena apa? Sebenarnya sangat jelas bahwa ada namanya musrembang kampung. Apa yang kita bikin? Untuk apa kita bikin musrembang kampung? Kalau ujung-ujungnya sampai ke sini kita harus putuskan, harus hilangkan. Dana desa saya pikir ada hal yang mungkin urgent di kampung di sana yang harus dia tangani. Tetapi saya lihat hari ini masyarakat bisa bikin jembatan pakai dana desa. Bangun rumah, saya pikir ini pas. Tetapi ada beberapa yang saya temukan di masyarakat di sana. Mereka sudah usulkan macam tal ombak, pemeja ombak. Hal ini, anggaran ini kan yang kepala kampung kelola ini kan tidak besar, tapi dia paksakan supaya masyarakat mendapatkan manfaat itu. Karena kemungkinan kepala kampung juga mungkin punya pemikiran bahwa dengan anggaran ini cukup, gitu. Tapi nyatanya anggaran ini tidak cukup. Nah, saya ambil contoh, ada Kampung Atuka. Di sana kepala kampungnya niat mau selesaikan ini jembatan yang penyeberangannya dari kampung ke puskesmas. Dan dia anggarkan itu, dia bangun dan jembatan itu tidak selesai. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang, tapi puji Tuhan sudah selesai. Itu pekerjaannya sekitar 2 tahun lebih. Dia diancam ke depannya pasti ada BPK turun periksa, Bapak akan dimana. Ini kan kepala kampung bingung juga ini begini. Nah, maksud saya tadi, kalau kita ada di musrembang kampung, ini harusnya kan mereka sudah usulkan ini pembangunan kita ini, terus musrembang distrik, terus masuk ke kabupaten. Saya dapat informasi banyak sekali bahwa hilang di tengah jalan. Terus apakah kita pakai pemikirannya mereka di kampung, mereka di distrik, atau kita pakai pemikiran kepala ini OPD di sini? Nah, ini yang saya bilang, paling tidak kita percayakan mereka yang merasakan di sana, kita harus akomodir mereka supaya dana desa yang tadi ini dia bisa menggunakan ke hal-hal yang mungkin urgent pada saat itu.
dia tidak menggunakan untuk jangka panjang yang harus pemerintah kerjakan, jangan sampai dia yang kerjakan. Boleh-boleh saja, cuma kan anggaran tidak cukup, begitu. Akhirnya nanti ujung-ujungnya kita salahkan kepala kampung. Kamu kalau pakai anggaran seperti apa? Kepala kampung juga takut lah. Ya, benar. Iya, kalau tadi secara sederhana sudah disampaikan berkaitan dengan perbedaan ataupun juga membedakan antara dana desa ataupun juga dana kampung. Kali ini sedikit bergeser lagi dari meja rapat ke lapangan. Karena ini pastinya berkaitan dengan fungsi pengawasan. Fokus pada pembuktian kerja nyata di lapangan dan juga penyerapan daripada aspirasi. Seperti tadi juga kakak sudah sampaikan bahwa banyak masyarakat melaporkan atau menyampaikan banyak hal. Anggaran besar seperti tadi sudah disampaikan. Itu mudah disahkan pada saat paripurna. Tapi bagaimana parlemen memastikan uang itu tidak bocor ataupun juga macet saat mulai proses pengerjaan di lapangan. Sejauh ini seperti apa? Ya, baik. Jadi penggunaan anggaran ya kami serahkan ke semua OPD yang kita sudah tetapkan. Tinggal sekarang OPD tinggal jalankan ataupun Pak Bupati jalankan. Pengawasan kita jelas, dimanapun ada pembangunan yang kita sudah pernah putuskan, itu kita akan mengecek sesuai dengan tupoksi kita untuk pengawasan, bukan mencari kekurangan, tetapi bagaimana benar-benar pembangunan itu terjadi dan kapasitas dan kekuatannya pun kami cek, gitu. Dan saat anggota dewan juga melakukan reses, pastinya banyak keluhan seperti tadi sudah disampaikan oleh masyarakat kampung itu sendiri. Ya. Bagaimana mekanisme dari anggota dewan sendiri untuk mengoreksi keluhan itu menjadi sebuah program bermodal anggaran? Karena ini semua pasti ujung-ujungnya lari ke anggaran. Ya, jadi kalau kita reses ataupun kunjungan kerja, kami sering dapat masukan dari masyarakat. Masyarakat sampaikan bahwa contoh di sana ada, kalau saya lihat ada jembatan, ada air bersih, ada perbaikan jalan tailing ataupun rumah. Nah, mereka sampaikan dan kami teruskan ke OPD untuk untuk dapat dicek kembali ataupun dianggarkan, dimasukkan di upahnya mereka untuk dianggarkan, begitu. Namun ya memang banyak hal yang kadang kita sampaikan tidak terakomodir, tidak semuanya, tetapi ada yang kadang tidak terakomodir. Ya kami di daerah pesisir hampir rata-rata mereka mengeluhkan tentang rumah tinggal dan akses lain seperti jembatan. Nah ini yang mereka keluhkan. Berikut juga sekolah. Nah ini hari ini sekolah antara sekolah sekolah negeri sama swasta ini juga menjadi dilema karena di lain sisi Pak Bupati sering bilang tidak ada perbedaan, tetapi realitanya kadang ada banyak terjadi bahwa harus hal ini agak berat sebelah, begitu. Birokrasi ini harus diperbaiki supaya semua merasakan. Kita tahu bersama, mungkin kita geser sedikit ke pendidikan. Bahwa pendidikan ini bagi saya sangat penting dan kita harus, kalau kita di daerah pesisir, kita sadar betul bahwa pertama yang ada adalah sekolah-sekolah swasta yang ada di sana. Setelah ini sekolah negeri masuk dan akhirnya sekolah ini ada dua, antara sekolah negeri dan swasta. Nah, siswa dari mana? Siswa dari SMP, dari swasta itu pindah ke negeri. Kenapa? Negeri ada MBG ataupun ada makanan di sana, ada fasilitas lain lah. Sehingga dari swasta ini berbondong-bondong pindah. Akhirnya sekolah swasta menjadi sepi. Tidak semuanya pindah, tapi menjadi kurang. Hari ini antara guru dengan guru, antara
orang tua dan orang tua, kadang juga menjadi ribut di sana. Hal ini kan kita jangan menciptakan lagi diskriminasi atau perbedaan di antara mereka lagi. Cukup kita membantu dua sisi supaya mereka sama-sama merasakan. Tapi saya pernah usulkan bahwa kalau sudah ada sekolah swasta, jangan lagi bangun sekolah negeri. Karena apa? Kalau di kota murid banyak, anak-anak banyak. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin anak-anak yang sekolah di swasta saja tidak bisa mencukupi untuk satu sekolah. Ngapain kita tambah lagi? Berarti kan kita buat anak-anak di sana jadi bingung sendiri. Atau kita buat bagaimana ya? Buang-buang anggaran kan lebih bagus. Anggaran itu kita kasih ke sekolah swasta untuk dia mendidik anak-anak di sana. Supaya anak-anak di sana mendapatkan ilmu yang baik dan pasti. Sering saya sampaikan juga. Tidak ada satu organisasi, satu OPD, satu negara menerima bahwa ini sekolah anak didik swasta dan anak didik negeri. Tidak. Tetapi kan sama-sama adalah anak didik bangsa negara Indonesia. Tapi begitu. Siap. Mungkin bisa diceritakan juga satu contoh berkaitan dengan keberhasilan yang nyata di mana kawalan anggaran daripada anggota dewan sendiri untuk bisa mengubah wajah sebuah kampung yang mungkin sebelumnya terisolasi, tertinggal, menjadi lebih sejahtera. Contoh mungkin ada di kampung, kira-kira dari kampung mana yang bisa, ya ini bisa mengubah wajah kampung itu? Ya, kalau saya lihat sekarang mungkin yang saya bisa bilang lampu jalan yang di kampung, ini yang mungkin membantu di sana. Yang kita bisa lihat kalau malam mereka gelap, tapi yang lampu jalan yang di depan, itu yang kita bisa lihat ada perubahan. Kalau infrastruktur lain, ya saya pikir belum terlalu terasa. Walaupun ada satu dua, makanya kalau saya lebih bagus kita fokus di beberapa kampung, tetapi contoh, kalau ada rumah yang kita fokus, kita kerjakan rumah. Kalau ada sekolah, kita kerjakan sekolah. Biar memang terlihat. Memang benar bahwa ada, tetapi tidak terlihat langsung begitu. Karena istilahnya kita cicil begini, tidak terasa gitu. Iya. Tapi kalau kita bikin banyak, berarti kan terlihat benar. Lampu jalan, itu memang sudah terlihat. Saya sendiri lihat di sana. Ya, penerangan. Yang hari ini mereka masih keluhkan adalah rumah. Ya. Itu yang sangat mereka keluhkan. Dan sekolah. Saya juga pernah mendapatkan di sana. Mereka rumah sakit sudah bagus. Tetapi mereka butuh kayak roda 3 karena kan sekarang ini mereka bawa pasien dari ujung kampung ke puskesmas itu jauh. Gitu. Jadi ini pegawai kesehatan juga sering keluhkan itu. Jadi mereka mau supaya ada itu. Karena rata-rata di sana yang berperang adalah perempuan yang pegawai kesehatan. Ya, banyak kendala saya lihat di sana juga. Tapi ya pelan-pelan memang ada yang terselesaikan. Ya. Tapi ya kita lihat memang belum terlalu terasa. Karena dengan adanya mungkin keterlambatan anggaran dan lain-lain. Silakan. Ya. Dan pastinya kalau misalnya dari parlemen sendiri menemukan ada proyek infrastruktur di kampung yang mangkrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi, padahal anggarannya sudah cair? Kami panggil OPD terkait untuk kita RDP langsung. Contoh sekarang, RUSUD kita panggil, kita duduk bicara bersama. Begitu, teman-teman Komisi 3. Jadi kita tidak diamkan, kita bicara ada apa dengan hal ini. Ya, jadi supaya kita dapat persoalannya apa. Persoalan anggaran, persoalan birokrasi atau apapun. Kita bicara supaya sama-sama tahu. Kita bicara di sini berarti masyarakat juga tahu, begitu. Kalau kita diam ya berarti masyarakat juga tidak tahu. Betul, transparan. Sangat kadang hal-hal begini kadang kayak baku curiga. Jangan main mata. Baik.
banyak tantangan ataupun juga hambatan berkaitan dengan letak geografis, karena ini pasti juga mempengaruhi dengan anggaran. Kemudian kita tahu bahwa wilayah kita ini memiliki tantangan geografis yang pastinya tidak mudah. Banyak area baik di pesisir maupun juga di pedalaman. Dan seberapa besar tantangan geografis ini membebani biaya logistik, terutama untuk anggaran pembangunan di kampung. Ya, kalau itu memang sangat besar dan sangat menantang untuk kita membangun. Tapi kalau saya lihat kalau di daerah pesisir mungkin tidak terlalu. Sekarang yang ke pegunungan yang mungkin cukup kita tahu bersama bahwa di sana bukan hanya mengangkut barangnya ke sana, tetapi mungkin keamanannya juga terganggu. Nah, ini yang kadang agak terhambat pembangunan di daerah gunung. Saya pikir dengan anggaran yang begitu cukup, kita tinggal bagaimana manajemen pengaturan keuangan itu saja dari pemerintah, dari OPD, saya pikir bisa perencanaan yang baik, manajemennya yang baik, saya pikir ini bisa jalan. Gitu. Karena sekarang saya pikir tidak ada yang sangat susah. Memang benar, semua itu punya tantangan tersendiri. Kita ke pantai, kalau musim ombak pasti terbalik di sana ya, kita tidak tahu. Tapi sama pun di gunung. Tapi hari ini apakah OPD terkait punya komitmen? Nah, ini kita perlu tanya. Saya berharap bahwa OPD, kepala-kepala dinas hari ini yang Pak Bupati tempatkan adalah orang-orang yang benar-benar membantu Pak Bupati, membantu pemerintah melihat bahwa pembangunan itu mengarah benar-benar ke masyarakat. Sekarang kalau kita berbicara pantai, gunung, dalam kota, itu juga penting. Yang menyambung langsung antara Timika atau Jalan Lopong dengan Kampung Kamora atau Miyoko, itu saja masih rusak, atau Iwaka, ataupun ya tempat-tempat yang ada di sini. Saya pikir teman-teman dari OPD, tolong, mungkin bisa dilihat supaya masyarakat itu merasakan, gitu. Tapi tidak penting, tidak semua itu harus ada pengawasan yang baik. Dari kami pengawasan, tetapi eksekusi tentang anggaran ada, silakan dijalankan. Jangan sampai itu menjadi silva lagi. Ya. Bagaimana pesan parlemen sendiri kepada para kepala kampung? Ini buat para kepala kampung ini yang saat ini juga sedang bersama kami untuk mengelola alokasi dana kampung supaya dong tidak tersangkut atau tersandung masalah hukum. Ini saudara-saudara saya kepala kampung, luar biasa hari ini pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar kepada kepala kampung. Tata kelola keuangan, manajemen pengaturan keuangan ini mungkin minim. Sehingga hari ini mereka untuk membuat satu pembangunan di sana agak bingung, gitu. Sehingga anggaran ini dipakai asal-asalan. Pesan saya bahwa anggaran ini dipakai sesuai dengan kebutuhan, karena timbulnya anggaran kampung ini, dana desa mirisnya yang terjadi bahwa kadang-kadang operator yang lebih baik daripada kepala kampungnya. Ya, ini yang terjadi. Kenyataannya ya, gitu. Kepala kampung. Jadi operator Pak Distrik harus punya pengawasan yang baik kepada kepala kampung, beberapa kepala kampung, supaya dana kampung ini dipakai dengan baik. Ke RT hari ini kan kita terbawa ini. Jadi dulu orang itu bisa pergi mencari RT, bisa mencari RT. Kepala kampung tidak bikin utang puluhan juta. RT tidak bikin utang sampai belasan juta. Tapi hari ini terjadi miris begitu. Tapi saya pikir hal ini kita punya apa lagi? Kita punya honor, RT punya honor. Ini ya sudah tinggalkan honor itu.
kita mencari seperti biasa supaya kita ada ke depan habis bulan kita punya penghasilan itu. Tapi jangan sampai menjerat ini. Karena suatu saat kalau pemerintah cabut ini kewalahan kita. Kita juga terlalu banyak, mungkin Pak Kepala Kampung bisa sampaikan ke RT-RT, sosialisasi. Karena kebanyakan utang juga dari dari aparat kampung, bisa-bisa pengusaha di sana dia bangkrut dengan kita punya utang-utang. Nah ini juga, jadi saling membantu karena kita tahu pengusaha yang turun ke sana juga dananya juga pas-pasan. Ya. Terus kalau kita ambil utang rame-rame, terus bagaimana dia mau putar anggaran ini? Gitu. Jadi saya pikir manajemen keuangan ini dari jajarannya harus jalan. Karena itu sampai dana kampung ini dipakai untuk pembangunan yang seharusnya pekerjaannya OPD atau kabupaten, ini juga kita ambil juga. Tapi ya semua ini berkaitan. Yang seperti tadi awal saya bilang bahwa sudah diambil dari Musrembang, terus kalau kita kasih putus juga di kabupaten, kasihan juga. Ini akhirnya dilema semua. Nah, kapan kepala kampung berperang, kapan OPD berperang. Jadi harus ada satu jalur lurus atau tata kelola yang baik supaya pembangunan dari kampung ke kota ini satu arah gitu. Kalau begini kan siapa yang berperang di sana ini? Apakah kepala kampung, apakah Pak Distrik atau OPD atau Pak Bupati? Nah ini yang perlu ada tata kelola yang baik untuk khususnya dana kampung atau di kampung sana. Yang terakhir menutup perjumpaan kita tentunya, apa komitmen terbesar dari Kakak Dewan sendiri yang tentunya ingin disampaikan kepada warga masyarakat kampung yang saat ini juga sedang menyaksikan, agar mereka ini bisa percaya bahwa dorong punya suara ini benar-benar parlemen bisa mengubah ataupun juga diubah menjadi kesejahteraan. Ya, kalau kami punya tugas dan fungsi itu ada 3. Nah, salah satu yang sering kita pakai adalah pengawasan. Pengawasan kita pakai pengawasan sampai ke kampung-kampung. Memang benar bahwa kita untuk ke gunung, kita ada beberapa teman-teman yang sudah ke sana. Tapi kita pengawasan ini di pantai, dalam kota, itu kita pakai. Dan ini bukan bagian daripada mencari kesalahan siapapun, tetapi bagaimana menjalankan tupoksi kita yang kita lakukan. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa kita ini tetap jalan. Kita tidak mencari kesalahan siapapun atau OPD siapapun, tidak. Tetapi hari ini kita benar-benar menjalankan tugas dan fungsi kita. Teman-teman datang demo, kita bukan menolak. Itu adalah bagian daripada mereka menyuarakan aspirasi mereka lewat cara demo, bersuara lewat cara demo. Kita tidak menolak, silakan mau demo. Itu tidak ada yang menolak begitu, dan itu sudah diatur oleh undang-undang begitu. Datang RDP, kita banyak kita RDP dengan mereka. Apa yang bisa kita bicara, apa yang kita bisa selesaikan, apa yang bisa kita dorong ke OPD terkait atau ke Pak Bupati sendiri. Itu kita bicara. Ini yang lagi jalan. Tentang anggaran, penganggaran kami jalan. Ya terakhir bagaimana tentang RSUD, kita kemarin bicara tentang pendidikan, tadi sempat bicara, cuma karena Pak Kadisnya tidak ada, kita batal. Legislasi kita jalan. Jadi saya pikir hal-hal ini kita semua berjalan dengan baik. Kami DPR selalu mendukung penuh semua OPD punya pekerjaan ataupun Pak Bupati punya pekerjaan, dan semua itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. Yang terakhir sebelum kita tutup, tentunya ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Terima kasih. Saya berpikir begini, dari kepala kampung, dari RT, kepala kampung, distrik, OPD, DPR, Pak Bupati, kita semua melayani masyarakat. Ya. Jadi kita tidak tinggi dari masyarakat, apalagi kita DPR. Gitu. Kita DPR adalah melayani masyarakat
karena bahasanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, ya kita perwakilan rakyat. Kita tidak lebih daripada masyarakat itu. Karena kita adalah jembatan bagi mereka. Saya yakin teman-teman DPR juga meyakini itu. Kita adalah jembatan dari masyarakat, dan hari ini kita tidak berusaha untuk lari dari masyarakat, tetapi bagaimana kita mau masyarakat bersuara ke kita, dan kita akan melanjutkan apa yang mereka suarakan ke kami. Saya pikir begitu. Kalau saya DPR, saya sadar betul. Baik, Ya. terima kasih untuk waktunya. Baik, Hari ini sama-sama. sudah jumpa, dan pastinya masyarakat juga, terutama masyarakat Kabupaten Mimika sudah mulai tahu ini kira-kira macet di mana, jalan di mana, ya langsung saja. Dan tentunya tidak terasa juga waktu kita akan tutup podcast kita di edisi hari ini, dan tentunya kita berharap podcast kita dalam Mereka Bicara ini menjadi jembatan informasi, terlebih khusus untuk warga masyarakat Kabupaten Mimika yang ada di pesisir maupun juga yang ada di daerah pegunungan. Saya Vera Halik, dan juga Saya Primus Tatika Priau, Ketua DPRK Kabupaten Mimika. kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Amolongo, Ima witimi. Saipa. Tuhan memberkati kita semua.